Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam mengagumi kamu, siapa yang diam-diam pengen tahu banget tentang diri kamu. Jadi aku tuh aku tuh lagi lihat video-video aku yang kemarin, yang lama 1 tahun yang lalu. Aku nonton itu senyum-senyum sendiri. Ternyata gini rasanya ya. Jadi aku recreate kalau waktu itu aku buat ini tuh pick a card. Aku sekarang buatnya general. It's kinda update energi juga. Aku mau update energi kamu seperti apa. Dan aku bakal lihat energi orang itu seperti biasa. Setiap aku bikin video, aku menyisipkan energi healing. Jadi siapapun kalian mau claiming energi healingnya, ruangnya untuk menyimpan energi healing itu tuh diadaikin dulu gitu. Jadi caranya menghempaskan apapun yang membelenggu. Bisa rasa sedih, rasa kesal, atau rasa kecewa. Merelakan perasaan itu, memaafkan keadaan. Terus Tommy say hi seperti biasa. Dan kalau misalnya yang namanya healing energi itu, kalau misalnya kamu ngerasa kayak pengen tidur aja gitu, ngerasa mau nangis aja, apapun perasaannya, when you watch this video, declaim it. Okay, Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like God and Goddesses, give permission and protection to people who watch this video. Okay, seperti biasa sebelum kita mulai aku harus disclaimer dulu kalau ini adalah general reading. Dimana yang namanya general reading tuh energinya bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa karena kita kan ngomongin soal percintaan. Lalu yang namanya general reading diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang. Kamu harus bisa menelaah baik-baik apa yang aku ucapkan. Kadang-kadang yang aku omongin itu tidak secara harafiah artinya itu gitu. Harus memahami makna dari ucapan aku. Terus udah gitu, kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara personal, private, khusus untuk kamu bisa personal reading. Dimana kalau personal reading itu aku kenal energi kamu dulu gitu, kita kenalan. Sit back, relax, enjoy, tarik nafas, tahan, hembuskan. Thank you. Okay, Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God and Goddesses, and mercy may go so I can speak the truth, give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about the people who watch this video, their current energy right now. Ada strength. Di sini banyak energi Leo. Ada Aries juga, but ini kayak fire-nya besar sekali, fiery, and then kamu sebenarnya lagi di dalam keadaan nyaman sama power kamu sendiri. Kebanyakan yang nonton ini kayak find your power. Terus dari the strength sendiri ini ngomongin sosok orang yang balance sebenarnya antara kekuatan. Balance itu kekuatannya tuh misalnya kan ada orang yang kuat aja di secara fisik tapi di hatinya agak weak ya. Ini nggak balance di semua aspek di dalam dirinya, di luar dirinya. Terus yang aku lihat di sini kalau dari the strength sendiri bisa fire sign-nya banyak, ada yang namanya zodiak. Kalau misalnya aku ngomong soal zodiak bisa Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising. Di sini ada Leo. And then di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada the Nine of Swords. Kamu sebenarnya orang yang tahan banting. Kamu berani buat nyemplung ke dalam dunia yang danger. Pemberani, cuman you need to know your limits sih. Kalau aku lihat dari the Nine of Swords sendiri, aku melihatnya kamu bertahan untuk protecting apa yang bagi kamu benar. Just good. Terus aku lihat di sini, ini beberapa dari kalian ada yang taming your own demon. It means kayak kamu bisa mengontrol sisi negatif kamu sendiri. Semua orang punya positif, punya negatif. Nggak semua satu orang tuh kayak positif terus. Maybe ada, but itu orang-orang terpilih lah. Cuman yang namanya manusia itu normalnya punya
sisi positif dan negatif. Di sini kamu bukannya membuang negatif, tapi you can control it. Kamu bisa mengkontrol sisi negatifnya. Aku juga ngeliat di sini dari Nine of Swords, sebenarnya beberapa dari kalian ada terjebak sama sebuah anxiety atau kecemasan diri sendiri. Well, it makes sense karena di dalam social life kita punya ekspektasi. Akhirnya kita kebawa sama ekspektasi diri sendiri. Kadang-kadang yang membelenggu adalah ekspektasi. So, energi kamu sebenarnya lagi kuat menahan terpaan kehidupan apapun itu. Aku bakalan konfirmasi dari tarot deck yang lain. Dan yang aku bingung tuh setiap aku buat video, kucing-kucing aku tuh bernyanyi. Kalau misalnya aku lagi diem aja, pada diem semua. Spirit guide, angel, divine power, like that. Think it says, I'm asking my ghost I can speak the truth, give information and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the King of Swords. Kalian orang yang cukup logik, cukup banyak berpikiran secara simple. Kalau dari King of Swords sendiri, cara kamu untuk berpikir sama menilai dari segala sesuatu berdasarkan realitas balance. Kan dengan orang yang nilai sesuatu berdasarkan ego, itu kan dari yang namanya ego tidak rasional kan. Kadang-kadang kamu bisa merasionalkan sesuatu. Dan dari King of Swords ini konfirmasi ada Libra, Gemini, Aquarius. Cuman tidak dipungkiri di sini ada sisi energi fire sign, Aries dan Sagittarius. So kalau aku lihat di sini ada balance-nya di antara keberanian sama logika kamu. Cuman yang namanya King of Swords itu secara energi very practical. Tapi kadang-kadang kan kita di kehidupan ini nggak semua hal bisa dijelaskan pakai logika. Ada juga yang tidak bisa dijelaskan pakai logika. Nah, you trying your best ya. Aku lihat kamu berusaha dengan sangat-sangat untuk menelaah atau melogikakan everything. So ini saran dari aku, nggak semua hal harus sesuai lurus-lurus aja gitu. Banyak yang bisa melingkar, banyak yang bisa kanan kiri, banyak hal yang nggak bisa kita kontrol, banyak hal yang nggak bisa kita pahamin. Tapi latih intuisi, karena biar bisa lepas dari anxiety. Kadang-kadang anxiety-nya tuh datang karena banyak hal tidak sesuai sama logika, tapi kita orang yang logika banget. Nah di situ kan ada sesuatu yang bentrok ya, gitu. So this is your energy, kebanyakan very clear. Kamu orang yang to the point, orang yang tahu maunya apa. Pertahankan itu. Aku bakal lihat tentang energi orang tersebut yang diam-diam mengagumi dirimu. So yang namanya general reading itu kan tidak terpatok sama waktu. This is timeless. Ini juga jadi contoh ya, kamu nonton ini 1 tahun setelah aku upload, 2 tahun setelah aku upload, teraplikasikannya saat kamu menonton ini. Spirit guide, angel, divine power, like that. Think it says, tell me about their person. Who is this person that secretly admiring them? I need to know about this person energy that's secretly admiring the people who watch this video. Ada the Three of Pentacles. Aku ngeliat orangnya cukup banyak mengorbankan waktunya untuk pekerjaan. Dari Nine of Cups sendiri, aku melihat dia adalah sosok orang yang cukup mengalami fase kenyamanan finansial, lagi pampering themselves, lagi fokus sama diri sendiri, memanjakan diri sendiri. Ibaratkan kalau misalnya dia bisa ngucurin dana-dana dia ngucurin ke diri sendiri. Dari Nine of Cups aku melihat di sini is like blooming lah. Orangnya lagi fase dimana lebih populer, lebih disukain orang-orang, karena saat dia fokus ke diri sendiri itu ibaratkan bunga deh. Dia menutrisi
dikasih pupuk, dikasih vitamin, dikasih paparan sama matahari dan segala macam, kan itu jadi blooming dan orang lihatnya juga indah karena kan dirawat. Dia merawat dirinya sendiri. Cuman dari Three of Pentacles sendiri yang tadi aku bilang, ini rewardnya dia karena dia udah kerja keras. Ibaratkan sudah susah payah bekerja, dan ini memang buat saving for the future. Akhirnya dia memanjakan diri, akhirnya dia mengerti kalau misalnya hidup ini gak cuma kerja-kerja aja loh. Nah, dari Three of Pentacles sendiri, aku melihat dari social life-nya sendiri, aku alam semesta tuh gini, bakalan memberikan orang-orang yang memang sefrekuensi sama kita. Dia dalam keadaan seperti ini, secara bisnis, secara keuangan, lagi bangun bisnis baru, lagi bangun usaha baru sama orang-orang yang memang sepemahaman atau memang sefrekuensi. So, aku ngeliat di sini beberapa dari mereka social butterfly, means dia bukan tipe orang yang malu-malu kalau berteman. Tell me more about who is this person. Kalau mau lihat nih, kerja mulu kerjaannya. Orangnya tuh sangat dibilang telaten iya, dibilang disiplin juga iya. Cuman yang aku lihat di sini banyak mengorbankan waktu untuk kerja. Jadi karena dia social butterfly, kalau aku lihat di sini banyak kehidupan sosialnya dia yang dia korbanin untuk kerjaan. Cuman walaupun saat dia sendiri nih, biasanya dia hangout sama teman-teman, tapi dia malah me time sendiri gitu. Aku melihat di sini dia sosok orang yang cukup punya banyak, yang tadi abundance-nya tuh datang terus sebenarnya karena reward dari kerja kerasnya. Aku ngelihat dia di sini juga orang yang tahan banting. Dari Eight of Pentacles aku ngeliatnya dia tuh gak suka diganggu kalau lagi kerja. Jadi keadaannya saat ini memang fokus sama karir ya kebanyakan. Let's see about who is this person. Spirit guide, angel, fun power, like God and goddesses. I'm listening, my ghost, I can speak the truth. Tell me more about who is this person that's secretly admiring you. The High Priestess, dia tuh orangnya bisa dibilang intuisinya bagus. Dia orang yang tahu menempatkan diri. Contoh, kalau dia dealing sama feminine energi, dia bakalan menjadi sosok yang maskulin. Kalau dia dealing sama masculine energi, dia bisa jadi sosok yang feminine. So, dia tuh orang yang lumayan fleksibel. Karena dari sisi balance-nya dia, mau feminine, maskulin ada. Mau sisi positif, negatif ada. Gitu. Dari The High Priestess, the Four of Swords. Tell me more about who is this person. This person very attractive, sangat menarik orangnya. Dari segi fisik, aku juga, dia suka ngayal juga, suka berimajinasi. Tell me more about who is this person. Gimana no? Satu aja. That's secretly admiring you. Thank you, Three of Swords. Kayak ini ada yang baru patah hati, atau baru putus, atau baru mengalami sebuah hubungan yang kandas. Kalau kamu nanya siapa ya, dia itu sosok orang yang cukup tidak bisa terlupakan. Dari The High Priestess sendiri kan, dia tuh punya energi yang femininnya ada, maskulinnya ada, so very stable. Aku juga ngeliat dia di sini adalah sosok orang yang bisa gimana ngomongnya, menghanyutkan, terus bisa in touch with your intuition juga. Jadi dia juga bisa
terkonek sama kamu dari alam bawah sadar. Kalau kamu lihat di sini ada Four of Swords, so di sini dia tipe orang yang bisa controlling alam bawah sadarnya dia atau memahami alam bawah sadarnya seperti apa. Jadi intuisinya cukup baik. Aku juga ngeliat di sini orang yang spiritualis. Dari The Gemini di sini adalah orang yang bisa dibilang memang menilai segala sesuatu berdasarkan visual. Apakah visualnya indah atau tidak, dia nilainya dari situ. Cuman dari The Lovers, dia orang yang cukup percaya akan cinta-cintaan. Jadi gampang banget buat sakit hati. Karena kalau misalnya ini tuh kayak misal kenal sama seseorang, udah langsung mikir jauh gitu. Menghalunya udah lumayan jauh. Karena dari Seven of Cups sama dari Three of Swords, kadang-kadang dia suka bermimpi, mudah banget bermimpi. Tapi kadang-kadang juga terjebak sama ekspektasinya sendiri. Makanya yang nyakitin kebanyakan memang ekspektasi. Ada energi Taurus, ada energi Cancer, ada energi Gemini. Di sini juga ada energi Libra, Aquarius. Aku melihat dia di sini punya emosional yang bisa dibilang sebenarnya kalau untuk dirinya dia sendiri stabil ya. Tapi kalau untuk percintaan itu payah banget. Dari Four of Swords sendiri, dia ada yang kamu connect dia via dreaming. Ini untuk beberapa ya dari kalian, gak untuk semuanya, karena misalnya kamu orang yang cukup paham soal spirituality atau kamu juga memahami soal alam bawah sadar kamu dan intuisi kamu, dia juga kayak gitu. Ini ada koneksi di situ. Jadi bisa ketemu lewat mimpi, atau kamu pernah mimpin dia atau dia pernah mimpin kamu. Terus aku juga ngeliat di sini, oke. Dia walaupun dia secara fisik menarik, dia tuh bukan tipe orang yang suka jadi the center of attention, atau dia juga suka jadi, bisa dibilang dilihat banyak orang ya. Jadi kebanyakan apa yang dia kerjakan itu di belakang layar. This person have a lot of secretnya banyak banget. Dari The High Priestess sendiri, yang dia hiding juga banyak. Pertama, dia hiding pemahamannya dia atau knowledge-nya dia. Contoh ya, dia bisa menempatkan diri, oke, kalau aku terlihat seperti lebih pintar, ini orang pasti akan sakit hati. Contohnya kayak gitu. Makanya dia akan merendah gitu. Atau sebaliknya gitu. Makanya aku melihat dia punya control banget soal kehidupan dengan siapapun yang dia hadapin ya. Terus kalau aku lihat di sini, what is this person hiding? Ada yang suka hal-hal kayak The High Priestess udah pasti ngomongin soal spirituality, esoterik, hal-hal yang misteri-misteri. Terus aku juga lihat di sini dia tuh punya kenyamanan soal keyakinan dia sendiri yang nggak dia sharing ke orang-orang. Kalau kamu lihat ini di belakangnya the Four of Swords, di sini kan kayak ada gambar orang yang sedang berdoa. Aku melihat dia kalau berdoa atau lagi melakukan sebuah ibadah diam-diam gitu. I don't know why. Tapi di sini kelihatan. Cuman yang namanya orang kayak gini, dia tuh lebih bisa terbuka kalau misalnya berada dalam sebuah kenyamanan yang memang, kalau kamu lihat di sini dari Gemini kan naked ya, kenyamanannya itu datang karena si lawannya. Contoh, kamunya yang terbuka duluan, atau kamunya yang kelihatan vulnerable, kelihatan lemah di mata dia. Dia bakalan jadi orang yang lemah juga. Jadi dia tidak mencoba untuk menutupi itu. Karena kalau misalnya lawan bicara, contoh ya, lawan bicaranya dia adalah sosok orang yang butuh di support secara mental dan segala macam, dia bakalan jadi orang yang lemah dulu agar si orang lawan bicaranya tuh percaya sama dia. Jadi konsepnya itu seperti orang yang memahami soal pola mental seseorang atau lawan bicaranya dia atau lawan siapapun itu ya, gitu. Ini agak complicated memang, cuman ini berdasarkan bisa ada yang experience atau memang pelajaran hidupnya dia.
aku bakal kulik lagi ya tentang orang ini. Who is this person that secretly admiring you? Ini dari kriteria bisa cocok sama kamu atau sebaliknya, kamu sesuai banget kriterianya sama kriterianya dia. Who is this person? Kalau kamu masculine, kamu dealing sama the Empress. Kalau kamu feminine energy, kamu dealing sama the King of Pentacles. Dia kebanyakan kerjanya di rumah, punya usaha sendiri, karena yang tadi aku bilang dia menjunjung tinggi soal kenyamanan. Apapun dia dimanapun dia kerja itu bagaikan rumah bagi dia. So tell me more about who is this person. Karena dari the High Priestess ini udah pasti ngomongin soal lingkup sekitar yang memang very comforting. Tell me more about who is this person that secretly admiring you. Ada yang dealing sama with this. This is energy. Wait, tell me more. I just need one card. Dear Spirit. So, thank you. Financially bagus banget. Istilahnya dia cuma menjentikan jari doang, money-nya come in, cacing. Terus aku melihat di sini secara udah pasti ya, kalau orang finansialnya bagus, kehidupannya udah pasti nyaman kan. Dia bisa ngapain aja ya, karena this person, orang ini controlling kehidupannya dia banget. Ini it's all about control, tapi dia tahu kecukupan. Karena kalau dari kamu lihat di sini, the King of Pentacles ini is all about grounding energi. Walaupun dia punya kontrol secara finansial, secara power, dia tidak sombong, tidak besar kepala. Karena dia sadar dia tuh cuma makhluk Tuhan. Dia tetap tinggalnya di bumi, tinggalnya di dasar. Dia memahami hal itu. Nah, dari sini kamu kalau dealing sama masculine, this is your sugar daddy. This is your sugar daddy. Kamu mau apa, tinggal minta. Karena kalau kamu nggak minta, dia lebih seperti gini. Aku nggak bakalan kasih kamu nih. Walaupun contohnya ya, dia adalah sosok maskulin yang love language-nya itu giving gift, atau dia suka memberikan hadiah. Cuman dia tahu batasan. Aku tidak mau untuk memberikan sesuatu yang ini pun tidak ada gunanya untuk dirimu, gitu. Pinter di situ. Makanya kebanyakan kalian yang feminine, kamu bakalan bilang sama sugar daddy. Aku juga ngeliat dari segi finansialnya kan udah pasti oke ya. Cuman yang aku lihat jelas di sini red cloak-nya dia, jubah merahnya dia, yang namanya jubah merah. Itu udah pasti ngomongin soal power, soal energi. Jadi energi aku tuh, kalau orang kayak gini, buat aku tuh kayak buat casan. Aku nempel ke orang ini, aku bisa ngecas, ya energetik lagi. Nah, aku juga ngeliat dia punya stamina yang oke banget. Dia tidak lelah ya. Nggak gampang lelah orangnya. Terus di sini aku melihatnya dia stand in power. Jadi kebanyakan dari mereka adalah sosok orang yang punya usaha sendiri atau bisnis sendiri, karena dia bikin rulesnya sendiri. Dari the King of Pentacles kamu bisa dulu sama Virgo, Taurus, Capricorn. Well, itu earth sign. Itu adalah sosok orang yang bisa dibilang keras kepala batu. Negatifnya gitu, kepala batu. Kekeh banget orangnya. Kalau kamu maskulin, you dealing with the Empress. Dia adalah sosok orang yang sebenarnya sederhana, cuman karena dia financially stabil, kemakmurannya kelihatan, jadi gampang banget bikin orang yang memang berencana buat main-main itu minder gitu. Ini orang yang mudah membuat orang lain minder. Terus kalau kamu lihat ini, dia cloak-nya ini warnanya magenta. Ada sisi childishnya, ada sisi manjanya. Terus aku juga ngelihat dia itu sosok orang yang bisa dibilang gini ya,
card chakranya terbuka banget nih, jadi orangnya ceria. Dia bisa tahu nih kapan harus ceria, kapan harus serius. Aku juga ngeliat di sini dia balancing antara spirituality-nya dia, keseriusan dia, koneksi sama yang di atas, sama kehidupan duniawi gitu. Ini normalnya suka memanjakan diri ke salon, belanja ini itu kayak gitu loh. Terus aku ngeliat dari sini, nah yang lucu adalah role kalian sama saling mengisi satu sama lain. Yang satu melindungi, yang satu dilindungi. Kalau kamu nanya siapa, karena ada energi the strength, orangnya cukup kuat, pembawaannya kuat. Dibilang keras kepala, iya keras kepala, kepala batu. Terus juga orangnya bisa dibilang pemberani, jadi kalau ngelangkah pasti banget. Terus dia kalau bisa dibilang kalau ngajak berantem, kalau dia diajak berantem, hayo berantem gitu, bukan yang kayak tenang, bukan kayak gitu. Dia gampang tersulut ya. Aku juga ngeliat di sini dia adalah sosok orang. Lucunya aku saran buat kamu ya, kalau kamu menaklukkan orang ini, dikasih kenyamanan aja. Ini beneran orang yang dikasih kenyamanan langsung kayak luluh kelepek gitu, tipenya kayak gitu. Dari The Wheel of Fortune sendiri, orangnya sangat lucky dalam kehidupan, beruntung banget. Ini juga ngomongin soal dia mudah move on orangnya, tipenya. Jadi oke, siklus ini udah berakhir deh. Aku bakalan kulik lagi tentang orang ini dari sini. Spirit Guide, Angel One Power Like God and God says, tell me more about who is this person that's secretly admiring you. Ada Four of Swords lagi. You may see this person through your dreams ya. Kamu mungkin juga ketemu sama orang ini lewat mimpi. Terus orangnya romantis, knowledge-nya bagus, pengetahuannya bagus, tapi dia tahu gini, dia tuh tidak akan berlagak so pintar, tapi dia pintar, tipenya kayak gitu. Dari appearance, dari penampilan dia, kalau misalnya beli baju nih atau belanja ini itu berdasarkan kenyamanan, bukan karena zaman sekarang tuh lagi booming banget soal baju-baju yang hype, yang gini gitu. Dia nggak kebawa arus seperti itu. Dia lebih seperti oke, bagi aku yang nyaman tuh kayak gini, dia belinya kayak gitu. Jadi very wise spending money juga, karena di sini ada The Hermit, sebenarnya dewasa orangnya. Tapi yang tadi aku bilang, dia tahu menempatkan diri. Kalau dia mau manja, kalau dia mau jadi orang yang open up gitu. Dari sini kan auranya aku ngeliat kayak biru tua gitu, tapi di atasnya ada fire, witty, orangnya cerdik banget. Aku juga ngeliat dari sini agak mager tapi ya orangnya. Jadi kalau kamu lihat dari the King of Pentacle, dari the High Pieces, dari the Empress, dari the Strength, ini ngomongin soal home life. Jadi ibaratkan kalau di era rumahnya udah nyaman, udah bakal mager kemana-mana. Tipe yang kayak gitu. Aku bakalan lihat tentang pesan dari Oracle card about this situation. Ada the Seas of Mintaka, seeing potential, bringing unconsciousness to the light. Nanti kamu akan tahu banget tentang orang ini, atau tahu banyak tentang orang ini dari orangnya langsung. Tell me more about who is this person. Tell me about this connection. Thank you. Ada loosen your grip, coping mechanism, dan city addiction, let God in. Ini juga harus belajar untuk nge-release control. Jangan mengikat. Kalau aku ngelihatnya di sini, beberapa dari mereka memang sukanya kebebasan. Jadi konsepnya, kalau semakin diikat, semakin lari. Tapi semakin kita nggak ngikat, makin dekat, makin nempel. Gitu. Give me message for this situation. Ada trust. The situation is calling for you to have faith. Jadi percaya sama keadaan. Dia hadir dalam hidup kamu, itu ada meaningnya, ada artinya. Jadi percayanya sama yang di atas pertama. Kalau kita percaya sama yang di atas, kayak kita punya kepercayaan yang teguh. Apapun yang kita hadapin itu lebih mudah untuk menghadapinya.
You need to have faith. Banyak situasi yang gak bisa kita jelasin dulu nih pakai logika, tapi nanti akan jelas sendirinya. New love, new person is the romantic feeling. Ini kemungkinan orang baru, walaupun di sini ada kenyamanan. Ini bisa dealing sama seseorang yang sudah kamu kenal di masa lampau, jadi ada kenyamanan. Tapi aku melihatnya this person is very new to your life ya. Lumayan baru di dalam kehidupan kamu. Ada it is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. Ini aman buat kamu jatuh cinta. Saat dikasih perhatian, terimalah perhatiannya. Jangan ragu. Okay. Message for this group. Kamu juga tapi jangan langsung kayak terbuai gitu loh. Harus tetap waspada. Karena yang aku bilang, dia secretnya banyak banget. Ada stay optimistic about your love life. Positive thinking and faithful bring you romance. Jadi saat kamu berpositive thinking, berpikiran positif, itu bakalan memberikan kamu romansa kehidupan. Aku bakal lihat all the outcome of course seperti biasa. Spirit guide, angel of power like God in Genesis. Tell me about the outcome of the situation. Ada the devil, ada the star, ada the four of cups. Okay, what do you want? Sebenarnya, aku ngeliat di sini ada godaan-godaan. Gini, if you start, kalau kamu memulai sebuah hubungan berdasarkan sexuality, endingnya juga pasti akan ke situ. Tapi kalau kamu memulai ini dengan energi positif, pasti akan positif. Ada godaannya memang. Untuk kalau dipersatukan ya, to be honest, karena di sini ada the devil, ini bisa penggodaan seksual, chemistry. Karena kalau yang namanya the devil itu pasti area-area material things dan sexuality. Ini emang bakalan tergoda atau bisa vice versa sih, bisa kamu yang sangat menggoda dia atau ya tergoda. Cuman hati-hati, be careful aja kalau ada devil. Karena kalau misalnya kamu nih masih punya isu di masa lalu, terus nyemplung aja ke hubungan kayak gini, ini bisa ngembaliin isu-isu yang lama. Atau dia yang masih punya isu di masa lalu, belum ready for love, atau siapapun yang belum siap untuk jujur ya sama diri sendiri, belum siap untuk cinta, hati-hati sama energi the devil. Dari the star ini ada harapan yang terwujud untuk sebuah hubungan. Cuman yang namanya the star, kembali lagi itu dari kita sendiri. Gimana kita apa yang kita kasih gitu. Kalau kita kasih sayang, itu tumbuhnya juga akan kasih sayang. Tapi kalau kita kasihnya sexuality, ini juga hasilnya akan seperti itu gitu. Dari kenapa ada four of cups ya? Ini bisa kamunya yang dikasih, ini bisa vice versa ya. Bisa kamunya yang dikasih perhatian tapi nggak mau gitu. Atau dianya. Tapi kayaknya kan dianya yang mengagumimu ya. Jadi kebanyakan kamunya. Sometimes orang yang harusnya buat kita itu tidak selalu sesuai sama ekspektasi gitu. Kadang-kadang ini dikasihnya karena emang jalannya Tuhan. Kadang-kadang kan kita ekspektasinya harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu, ternyata yang datangnya beda. I need to know more deh about the outcome of the situation. I see the sun di sini sebenarnya. Tell me about the outcome of the situation. I just need one card. Ini bingung. Jangan gitu dong. Tell me about the outcome of the situation. For the people who watch this video, I'm assuming you can speak the truth. Iya sih, kalau aku lihat tidak dipungkiri ada kebingungan di depannya. Ini ada tarik ulur.
Ada yang kayak gini loh, udah pertama nih kayak kamu dideketin sama dia, kamu nggak mau. Soalnya saat kamu terbuka dia malah mundur gitu loh. Still playing this game. Aku ngeliat di sini dari The Hermit sendiri, ini pelajaran untuk mendewasakan diri. Kalau ngomongin soal the outcome, nah ini konsepnya ada salah satu dari, ini untuk beberapa ya dari mereka yang seperti mencari sebuah cahaya, kayak ada sedikit terobsesi untuk menganggap diri kamu itu sebagai cahayanya dia. Ini untuk beberapa dari mereka, karena dia kayak membutakan dirinya dia sendiri. Ini bisa vice-versa, balik lagi, cuman yang namanya Two of Swords ini dibilang kalian tuh bertemu ada meaningnya, kalian papasan tuh ada artinya. Terus dari Two of Swords sendiri, cuman kalau yang memang spiritual path kalian beda atau jalan kalian beda, itu juga harus bisa dibilang disadarin. Terus yang aku lihat di sini sebenarnya saat kalian berada di dalam kesendirian, kebingungan, orang ini bisa memberikan kamu center nih, oh kamu jalannya ke sini, ini kamu juga bisa kayak gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian butuh tahu lebih lanjut tentang hubungan ini, kamu bisa book personal reading, link ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share. And kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Thank you for watching. Bye.